Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayuhat talaba fasal thalith rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran nahwu ya pada kitab Yumu. Sebagaimana telah kalian pelajari pada pelajaran yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang pembagian isim ya. Yang pertama kali yang kita bahas yaitu isim dibagi dari jenisnya, gender jenis maksudnya gender, ada yang muzakkar, ada yang muannas, kemudian dari segi jumlahnya ada yang mufrad, ada yang tasniyah, dan ada yang jamak. Kemudian juga kita telah mempelajari isim pembagian kata, tidak hanya isim di sini tapi kata itu meliputi isim dan juga fi'il. Pembagian kata menurut konstruksi akhir kata atau yang biasa disebut dalam ilmu nahwu adalah i'rabnya. Kemudian kemarin yang terakhir kita bahas tentang pembagian kata menurut posisinya menurut posisi daripada kata tersebut Dan sekarang insyaallah kita akan membahas tentang kata kerja Yang kemarin tuh kata kebanyakan pembagian katanya yaitu pembagian isim baik kemarin secara bentuk fisiknya juga telah kita pelajari Dan sekarang insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang fi'il atau kata kerja. Untuk yang pertama kali kita akan bahas dari fi'il ini ialah tanda-tanda fi'il. Karena pengertian fi'il sendiri telah kita bahas, telah kita pelajari pada pelajaran yang sangat-sangat awal, yaitu tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Yaitu ada isim, ada fi'il, ada huruf Untuk fi'il sendiri maknanya adalah kata kerja Jadi sebuah kata yang berhubungan dengan waktu, yang terikat dengan waktu atau yang biasa disebut kata kerja. Tanda-tanda fi'il dalam kitab Yumu ini musannif menyebutkan yang pertama ada qad kemasukan qad. Kemudian yang kedua tanda fi'ilnya ialah kemasukan sin. Yang ketiga ialah kemasukan saufa Yang keempat kemasukan ta'nis ta'nis sakinah kalau bahasa ininya bahasa lengkapnya dalam ilmu nahwu. Kemudian yang kelima ialah nun taukid, baik yang sakilah atau yang khafifah Fi'il merupakan kata kerja dalam bahasa Arab yang mempunyai ciri biasanya ditandai dengan qad, sin, saufa, ta ta'nis tak perempuan kalau di sini dan nun taukid, baik yang sakilah maupun yang khafifah. Ingat untuk pelajaran pertama kita yang mengenai fi'il adalah tanda-tanda fi'il tentunya. Karena ketika kita tahu tanda fi'il, maka gampang untuk membedakan dalam nanti ketika kita baca teks berbahasa Arab, kita dapat membedakan yang mana isim dan mana yang fi'il. Maka ketika kita telah mengetahui tanda-tanda fi'il ini, sebaiknya kita langsung kepada latihan soal. Agar kenapa? Untuk melatih kita untuk membiasakan kita mengetahui yang mana fi'il dan mana yang bukan dengan kelima tanda yang tadi telah saya sebutkan.
Adapun latihan pertama ini ya dalam pembahasan fiil akan saya jadikan tugas tulis kalian yang pertama ya. Yaitu apa perintahnya? Tentukan fiil dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah. Ya, maksudnya tentukan fiil di sini apa? Ya dengan melihat kelima tanda fiil yang tadi telah saya sebutkan. Maka ketika ada 5 tanda fiil yang telah tadi saya sebutkan, sudah dipastikan ya, sudah bisa dipastikan bahwasanya ya kata tersebut adalah kata fiil ya. Teks pertama adalah hadis Rasulullah ya. Qalat Aisyatu kuntu aghtasilu ana wa Rasulullahi min ina'in wahidin baini wa bainahu. Hadisun muttafaq alaih. Ini adalah teks ya, yang pertama kalian teliti, kalian pelajari yang mana yang di sini yang ada tanda fiilnya ya. Kemudian kalian garis bawahi. Adapun teks yang kedua ialah ayat ya, surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Dari ayat ini ya, kalian teliti kemudian lihat ya kembali kepada 5 tanda fiil tadi. Apakah ada dalam ayat ini? Kalaupun ada salah satu daripada tanda fiil itu ya silakan digaris bawahi. Ya, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya itu adalah fiil ya. Kemudian teks yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ya ayat 142. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ya. Teliti ya dan pahami tanda-tanda fiil. Kemudian ketika kalian menemukan di sini tanda-tanda fiil yang 5 yang telah tadi bersama kita pelajari ya anak-anak ya, maka silakan langsung digaris bawahi. Kemudian teks yang keempat adalah ayat Quran juga ya, yaitu surat An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ya. Saya rasa sangat mudah ya, karena tinggal mencocokkan dari teks ini apakah ada tanda-tanda fiil yang ada 5 tadi. Ketika terdapat tanda-tanda fiil tersebut tinggal digaris bawahi ya. Ingat tanda plus fiilnya juga digaris bawahi ya. Kemudian teks yang kelima ialah surat At-Takatsur ayat 8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Lihat di sini mana tanda daripada ya fiil. Kemudian ketika kalian menemukan tanda tersebut silakan digaris bawahi. Teks yang keenam ya surat Al-Alaq ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Di mana ini ya tanda daripada fiil. Ketika kalian telah menemukan silakan ya kalian garis bawahi. Nah, untuk teks yang keenam ini kalau kalian teliti ya tidak menemukan ya kelima tanda fiil yang tadi telah saya sebutkan.
Akan tetapi ya dia masuk kepada satu tanda ya i'rab, maksudnya i'rab, yaitu i'rab khusus untuk fi'il ya. Jadi silahkan yang telah kita pelajari bersama apa itu i'rab khusus untuk fi'il ya. Ketika kalian tahu i'rab khusus untuk fi'il, maka kalian bisa jawab teks ya soal nomor 6. Karena ketika dia ada tanda i'rab khusus untuk fi'il, maka sudah dipastikan kata tersebut adalah kata fi'il ya. Kemudian teks yang ketujuh, surat Maryam ayat 27 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atat bihi qaumaha ta'miluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya. Yang ketujuh ini silahkan kalian, nah di sini masih ada tanda fi'il yang 5 yang tadi telah kita sebutkan. Ya, kalian teliti dan kalian garis bawahi ya. Yaitu tadi yang kita ketahui tentang tanda fi'il yang 5. Walaupun ketika ya pada prakteknya nanti ada yang namanya i'rab khusus untuk fi'il, nah itu berarti dia juga termasuk fi'il, kata tersebut termasuk fi'il ketika kemasukan ya tanda i'rab khusus yang dimaksudkan, yang telah kita pelajari pada pembahasan yang telah lalu. Kemudian setelah kita mengetahui tanda fi'il, maka kita akan membahas tentang bentuk dasar fi'il ya, bentuk dasar fi'il. Maka yang pertama yang akan kita pelajari adalah fi'il madhi, karena memang fi'il madhi ini adalah fi'il paling dasar ya dalam pembentukan macam-macam fi'il ya. Fi'il madhi atau kata kerja lampau. Apa itu fi'il madhi? Ialah kata kerja yang menunjukkan waktu ya, waktu lampau atau yang telah terjadi dengan tanda yang selalu di fathah. Maksudnya dengan tanda yang selalu ya. Tanda yang selalu itu ya berarti maksudnya mabni ya, mabni alal fathi ya. Mabni fathah. Selalu selamanya fathah harokat terakhirnya. Kecuali ya kapan dia tidak berharokat fathah ya, kecuali ketika bertemu dengan dhamir ya selain dhamir huwa seperti berikut ya. Kalau dia bertemu dengan dhamir huwa, maka ya sudah dipastikan tetap mabni alal fathi. Tapi ketika selain ya bertemu selain daripada dhamir huwa, maka mabninya tergantung daripada ya akhirnya kita lihat ya. Karena kalau di sini kita lihat huma misalkan. Huma itu tanda akhirnya adalah nasara. Nah, ada alifnya di belakang karena dia menunjukkan dua. Kemudian hum nasaru ya dengan waw belakangnya. Selamanya dengan waw, harokatnya dengan sukun belakangnya ya. Kemudian hiya nasorat ada taknya ya di situ, dan harokat taknya adalah sukun ya. Kemudian di sini huma untuk yang perempuan ya, menunjukkan dua orang perempuan. Nasorota ya, tak di belakangnya ya. Kemudian hunna nasarna, anta nasorta, antum nasortuma, antum nasortum, anti nasorti, antuma nasortuma, antunna nasortunna, ana nasortu, nahnu nasorna. Ya, nasorna-nya di sini dengan tidak memakai alif, beda dengan yang huma ya. Nah, ketika kita telah mempelajari tentang bentuk dasar fi'il yaitu fi'il madhi, maka kita ketahui bahwasanya fi'il madhi itu asalnya ya dia mabni alal fathah ya, alal fathi, kecuali ketika bersambung dengan namanya dhamir muttasil ya.
maka dia tergantung dari perubahan akhirnya. Adapun sekarang adalah saya akan memberikan kalian tugas tulis yang kedua, yaitu latihan 2. Ubahlah bentuk fi'il madhi berikut ke dalam qiyas fi'il madhi lughawi mufrad, tasniyah, jama', mudzakkar salim, muannas salim, ya, mutakallim wahdah maupun mutakallim ma'al ghair, ya. Maksudnya ialah kalian merubah, ya, fi'il madhi tersebut yang ada di soal ini, ya, ke dalam bentuknya, yaitu bentuk mufradnya. Ya, maksudnya ketika fa'ilnya itu dia mufrad, maka bentuk fi'il madinya seperti apa. Kemudian tasniyah, ya, ketika tasniyah dia menunjukkan dua, ya, menunjukkan makna dua, ya, maksudnya mufrad itu makna satu, kemudian tasniyah ya makna dua, yang telah kita sama-sama pelajari dalam pembagian kata, ya. Pembagian kata itu yang termasuk secara gender ini. Yang kalau yang tasniyah secara jumlah, ya, jumlahnya. Ada yang 1, 2, ada yang jamak, ya, jamak itu banyak. Ketika jamak seperti apa bentuknya, ya. Kemudian di sini yang kita telah pelajari juga, ya, pembagian kata secara gender, ya, ada yang mudzakkar, ada yang muannasnya seperti apa, ketika dia mudzakkar tandanya apa dan muannas tandanya apa. Itu sudah kita pelajari semuanya, ya. Ya, bukan mudzakkar salim atau muannas salim, ya, yang tadi, ya, bukan yang itu, ya, maksud saya. Maksudnya, ya, bentuk daripada fi'il itu yang muzakkar ataupun bentuknya muannas. Kan ada tanda-tanda khusus, ya, yang mana telah kalian pelajari di pembagian kata, ya, menurut gendernya, ya. Kemudian mutakallim wahdah maupun mutakallim ma'al ghair. Ya, mutakallim wahdah itu ketika dia menjadi, ya, mutakallim, maksudnya, ya, domirnya domir mutakallim. Ataupun mutakallim ma'al ghair, yaitu sedang membicarakan seseorang, ya, dengan menggunakan domir apa di sini maksudnya, ya. Tadi kan kalau misalnya mutakallim kayak di sini contohnya nasortu dan nasorna. Sedangkan kalau ma'al ghair berarti dia berbicara mukhatab, ya, berbicara dengan orang lain. Berarti di sini nasortum, ya, masuknya antum atau antuma, ya. Nasortum atau nasortuma ataupun, ya, antunna dan antuma juga, ya, nasortuma ataupun nasortunna, ya. Ingat, dirubah seperti itu, ya. Contohnya misalnya di sini fataha, ya. Kita lihat yang diminta musannif, fataha ubahlah fi'il madhi berikut ke dalam qiyas fi'il madhi lughawi cara mufrad. Fataha bentuk mufradnya gimana? Maksudnya ketika makna mufrad dia seperti apa? Ya, fataha, ya, sama, ya, bentuk mufrad fataha juga. Kemudian bentuk tasniyahnya fatah huma. Kalau misalnya dia domir muttasil, fataha, ya, huma fataha. Sama di sini kayak huma nasoro, jadi humanya nasoro. Maka ketika di sini, ya, fataha atau fatahani, ya. Huma fatahani al-baba misalkan, ya. Dirubah, ini saya kasih contoh yang fataha, ya. Kemudian musannif juga meminta perubahannya secara jamak, berarti menggunakan hum. Fatahu, ya, ketika dia sebagai domir muttasil yang mustatir, ya, dalam mahal rofa. Tapi ketika kita ada domir fa'ilnya dia itu zahir, maka fatahuna, ya, hum fatahuna al-baba.
Ya, kemudian bentuk muzakarnya, ya bentuk muzakar sama berarti fataha. Fataha Ahmad. Kemudian bentuk muannasnya, maka sudah bisa dipastikan ya ditambahkan ta ya, tak tanis, berarti fatahat Aisyatu al-baba misalkan. Kemudian mutakallim wahdahu berarti fatahtu atau fatahna al-baba. Kemudian mutakallim ma'al ghair berarti fatahtum atau fatahtuma atau fatahtunna al-baba ya. Nah, jadi itu tugas daripada menulis kalian yang kedua ya. Adapun tugas membuat videonya, saya minta kalian menghafalkan ya tanda fiil yang ada 5 ya, yaitu qad, sin, saufa dan ta, dan menghafalkan fiil madhi ketika dia bersambung dengan dhamir muttasil marfu ya, dhamir muttasil yang marfu ya, dihafalkan. Itu yang ini nih, yang nasara nasaru nasarat ya, nasarata nasarna nasarta nasartuma nasartum nasarti nasartuma nasartunna nasartu nasarna ya. Saya minta kalian menghafalkannya dengan mengubahnya ke wazan doroba ya, dan bukan wazan ya, maksudnya fiil ya. Ini kan nasara, di sini fiilnya. Saya minta kalian fiilnya adalah doroba ya, kemudian kataba ya, kemudian istaghfara ya, kemudian satu lagi hauqala ya, doroba ya, kataba, istaghfara dan hauqala, ada 4 ya. Silahkan kalian membuat videonya ya dengan cara ya tadi ya, mentasrifnya sesuai dengan yang ada di contoh ini, yang nasara ya. Itu membuat video ya, itu, dan menghafalkan tanda fiil ya. Membuat videonya minimal 1 menit dan maksimal sampai selesai kalian ya menyelesaikan hafalan tersebut ya. Adapun cara membuat videonya yaitu menaruh kamera depan kalian, jaraknya ya minimal 15 cm ya, 15 cm aja, kalau 30 cm terlalu jauh. 15 cm, dan tidak boleh melihat catatan, matanya itu tidak boleh ke arah bawah ya. Kalau ke arah bawah ya berarti saya anggap dia melihat catatan dan tidak diterima tugas videonya. Adapun kalau tugas tulisnya ya difoto saja dan dikirimkan di grup masing-masing ya, grup khusus tugas, ingat ya. Begitu juga yang video ya, dikirimkan ke grup khusus tugas. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.